Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Bapak Toto Priyono di channel edukasi pembelajaran online. Apa yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu materi pembelajaran kelas 5, tema 3, sub tema 3, dan pembelajaran keempat. Apa yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Yang pertama adalah naskah iklan elektronik, upaya pembangunan sosial budaya, aktivitas yang mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika dalam masyarakat. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen supaya tidak ketinggalan dalam pelajaran video pembelajaran berikutnya. Bacalah percakapan Udin dan teman-temannya secara bergantian. Udin berkata, "Aku tidak menyangka ternyata teman-teman kita memiliki beraneka ragam yang luar biasa." Benny berkata, "Hahaha, betul Din. Ada yang menulis bahwa ia mahir dengan bermain gitar. Ada yang terampil bermain drum, ada pula yang merdu suaranya. Wah, mereka bisa membentuk sebuah band di sekolah ini, Din." Kemudian Lani berkata, "Seru sekali ya. Bayangkan kalau dalam sebuah kelas kita semua hanya terampil bermain drum, tapi tidak ada yang terampil bermain alat-alat musik lainnya, dan bahkan tidak ada yang bisa menyanyi." Kemudian Siti berkata, "Itulah salah satu kekuatan keberagaman yang kita miliki ya, Lan, bahwa dengan perbedaan yang ada, kita dapat saling mengisi dan saling melengkapi." Begitu pula dengan para petani yang beraneka ragam keahliannya. Ada yang memiliki sawah, kebun singkong, kebun jagung, dan lain-lain. Pada pembahasan sebelumnya, para petani yang memanfaatkan sistem irigasi ini bernaung dalam satu wadah organisasi agar mereka saling membantu satu sama lainnya. Apa jadinya jika tidak ada kekurangan, kerukunan antar para petani tersebut? Apakah perbedaan yang terdapat dalam masyarakat memberikan manfaat bagi kemajuan pembangunan masyarakat tersebut? Jelaskan. Berikut ini adalah artikel sebuah organisasi budaya yang mewadai bakat seni kaum remaja di masyarakat lingkungan sekitar. Sanggar Tari, wadah para penari tradisional. Sanggar Tari merupakan sebuah organisasi yang sengaja dibuat untuk mewadai kreativitas seni warga masyarakat, khususnya dalam seni tari. Disinilah tempat berkumpul mereka yang ingin mengenal lebih dekat tentang tarian tradisional khas daerah mereka. Sanggar Tari juga tempat berkumpul para penari di sekitar yang ingin memajukan dan melestarikan budaya mereka. Salah satu sanggar tari yang aktif dalam melestarikan tarian tradisional daerah mereka adalah Sanggar Tari Kembang Tigarum di Kalimantan Selatan. Sanggar tari ini memiliki misi menumbuhkan dan memupuk cinta budaya Nusantara, khususnya daerah Kalimantan Selatan, sehingga tetap lestari. Sanggar tari ini juga menciptakan berbagai kegiatan seni di lingkungan sendiri yang kelak dapat maju hingga ke jenjang internasional sehingga dapat mengharumkan nama bangsa. Sanggar Tari Kembang Tigarun juga tidak membatasi anggotanya. Semua dapat menjadi anggota, baik itu mereka yang baru masuk ke dunia seni tari ataupun mereka yang memang sudah lama berkecimpung di dunia tari. Hal ini tetap mengacu pada tujuan didirikannya Sanggar Tari ini, yakni mewadai para muda-mudi Kalimantan Selatan untuk menyalurkan bakat, minat, dan kreativitas di bidang seni tari. Sanggar Tari merupakan contoh sebuah pembangunan sosial budaya berlandaskan pada keberagaman yang terdapat dalam keanggotaan organisasi. Sanggar Tari ini pun
menjalani kiprahnya sebagai sebuah wadah para pemuda dan pemudi Kalimantan Selatan untuk secara positif mengembangkan bakat dan kemampuan diri. Siapa sajakah yang menjadi anggota di sanggar tari tersebut? Ya, sanggar tari Kembang Tigarun beranggotakan orang yang masuk dan orang yang sudah lama berkecimpung di dunia tari. Berasal dari manakah anggota sanggar tari tersebut? Ya, para pemuda-pemudi Kalimantan Selatan. Apakah mereka memiliki latar belakang sosial ekonomi yang sama atau berbeda? Jelaskan. Mereka memiliki latar belakang sosial ekonomi yang berbeda karena semua dapat menjadi anggota sanggar tari. Di sini ada artikel tentang keberagaman sosial budaya Indonesia sebagai modal pembangunan nasional. Tampaknya, keberagaman sosial budaya menjadi modal pembangunan nasional. Setujukah kamu dengan pernyataan tersebut? Dengan keberagaman suku dan budaya yang miliki, kita bisa belajar untuk saling menghargai dan bertoleransi dengan yang lain. Dengan adanya toleransi, maka akan menghindari adanya perpecahan, sehingga persatuan dan kesatuan akan terjaga dengan baik. Dua hal inilah yang menjadi modal penting dalam pengembangan pembangunan nasional. Sanggar tari juga merupakan sebuah contoh swadaya masyarakat untuk pembangunan sosial budaya di daerah mereka. Berikut ini adalah contoh keberagaman sosial dan budaya. Yang pertama adalah keberagaman suku bangsa. Di Indonesia banyak sekali terdapat keberagaman suku bangsa. Ada suku Jawa yang mendiami Pulau Jawa. Ada Batak dan Nias di Sumatera Utara, Minangkabau di Sumatera Barat, Sunda di Jawa Barat, Betawi di DKI Jakarta, suku Madura dan Tengger di Jawa Timur, Dayak di Kalimantan, Sasak dan Sumbawa di Nusa Tenggara Timur, Bugis dan Toraja di Sulawesi Selatan, Sentani dan Asmat di Papua. Selain itu, Indonesia juga terdapat etnis yang terbagi menjadi Cina Peranakan dan Cina Totok. Yang kedua, keberagaman suku bahasa. Di Indonesia banyak sekali bahasa-bahasa daerah yang berkembang di daerah masing-masing. Bahasa Aceh ada di Aceh. Orang Batak itu ada di Sumut, itu menggunakan bahasa Batak, Sumatera Utara. Orang Sumatera Barat itu berbahasa Minang. Betawi di DKI Jakarta, Sunda di Banten dan Jawa Barat. Jawa itu ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta yang biasanya berbahasa Jawa. Kemudian beragaman adat tradisional. Ada rumah adat Balon di Sumut, rumah gadang di Sumatera Barat, Joglo di Jawa Tengah, Lamin di Kalimantan Timur, Tongkongan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, dan Hone, Papua. Yang keempat, keberagaman pakaian adat tradisional. Ada Blangkon dan Beskap di Jawa Tengah, baju surjan dan Blangkon di Yogyakarta, baju teluk belangan dan daster di Riau, ulos dan sapi-sapi di Sumatera Utara. Yang kelima, keberagaman senjata tradisional. Ada senjata rencong dari Aceh, keris dari Jawa, mandor dari Kalimantan, badik dari Betawi, celurit dari Madura, badik dari Sulawesi Selatan, jenawi dari Riau, dan trisula dari Sumatera Selatan. Kemudian apa manfaat keberagaman sosial budaya? Yang pertama adalah menarik minat wisatawan asing dalam negeri untuk berkunjung. Yang kedua, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang ketiga, memperluas persatuan dan kesatuan menjadi kekayaan budaya bangsa. Yang kelima, menjadi daya tarik wisatawan domestik dan mancanegara. Kemudian di sini kita akan membahas contoh naskah untuk iklan.
Ini adalah iklan layanan masyarakat keberagaman sebagai modal pembangunan bangsa. Jumlah pemeran ada 4 orang. Judul iklan keberagaman sebagai modal pembangunan bangsa. Naskah iklan. Adegan 1. 4 orang siswa sedang berada di taman sekolah saat beristirahat. Mereka sedang berbincang tentang kegiatan yang akan mereka rencanakan untuk mengisi kegiatan pentas seni di sekolahnya. Siswa 1 berkata, "Apa rencana kalian untuk kegiatan pentas seni sekolah minggu depan?" Siswa 2 berkata, "Kalau aku sih inginnya menampilkan tari Jawa Tengah, karena aku berasal dari Semarang." Kemudian siswa 3 juga berkata, "Ya, aku gimana dong? Aku kan dari Bandung, tidak bisa menari tari Jawa." Siswa 4 berkata, "Bagaimana dong jadinya? Sulit kayaknya menampilkan tari dari Jawa nih." Siswa 2 berkata, "Jangan bingung, nanti aku akan mengajari kalian tari Jawa. Bagaimana, setuju?" "Aku sih setuju. Bagaimana latihannya jam 4 sore?" "Setuju," semua menjawab bersamaan. Mereka berempat pun membubarkan diri dan masuk ke dalam kelas untuk mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Waktu berlalu dan sampai pada saat pulang sekolah, mereka pulang ke rumah. Dalam adegan 2, tampak siswa 2 sedang duduk di teras rumahnya menunggu teman-temannya yang akan berlatih menari. Beberapa saat kemudian 3 orang pun datang. Siswa 2 berkata, "Akhirnya datang juga. Ayo langsung masuk aja ke dalam." Mereka berempat masuk ke dalam rumah. Siswa 1 berkata, "Wah, sudah siap latihan nih. Ayo dong ajarin tari Jawa." Siswa 2 menjawab, "Tenang saja, yuk kita mulai. Kalian ikuti gerakanku dari belakang ya." Mereka pun asik latihan bersama-sama dengan suasana yang riang gembira. Dalam adegan 3, selesai latihan, mereka berempat berbincang-bincang di teras rumah. Siswa 3 berkata, "Ternyata mempelajari tari Jawa tidak sulit yang aku bayangkan sebelumnya." Siswa 4, "Iya, aku juga. Ternyata gerakannya mudah." Siswa 1 menjawab, "Itulah keberagaman budaya bangsa kita. Berbeda-beda itu indah dan berbeda itu biasa." Siswa 2 berkata, "Perbedaan asal suku yang ada di antara kita bukan penghalang untuk saling mengenal budaya masing-masing." Siswa 1, 2, 3, 4 bersamaan sambil mengepalkan tangan, "Berbeda itu indah. Yes!" Mereka pun kembali ke rumah masing-masing dengan perasaan bangga dan gembira. Adapun di sini karakter yang ada di dalam adegan iklan tersebut, siswa 1 berasal dari Jakarta, siswa 2 berasal dari Jawa Tengah, siswa 3 berasal dari Bandung, Jawa Barat, dan siswa 4 berasal dari Sumatera Selatan. Di dalam iklan tersebut terdapat kata kunci, yaitu keberagaman sebagai modal pembangunan bangsa. Sekarang kita akan mempelajari tentang membuat sketsa pada gambar berdasarkan naskah atau storyboard. Dengan bantuan storyboard, kita dapat menyampaikan ide cerita dengan mudah kepada orang lain. Hal ini sangat penting agar setiap pihak yang berperan dalam pembuatan iklan dapat mengerti dan saling mengerti apa yang mereka kehendaki. Demikian pembelajaran untuk kali ini. Terima kasih atas perhatian semuanya. Sampai berjumpa kembali dalam video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih. Sekarang kita akan membaca tentang percakapan antara Lani Siti. Lani berkata, "Menyatukan berbagai keahlian memang sangat menarik. Bayangkan, bagaimana jika tidak ada keberagaman di dunia ini ya Siti?" "Betul sekali Lani, namun menyatukan berbagai keahlian perlu konsentrasi yang tinggi loh. Misalnya bermain dalam sebuah band. Masing-masing anggota harus mampu berkonsentrasi agar menghasilkan nada yang harmonis." "Lani, betul sekali kamu Siti. Manusia mampu berkonsentrasi apabila membutuhkan nutrisi dalam tubuhnya cukup, kan?" "Ya, betul sekali. Sesibuk apapun kita harus menyempatkan diri untuk makan
dan minum yang cukup. Dan jangan lupa istirahat yang cukup. Pembicaraan ini mengingatkan tentang fungsi sistem pencernaan kita ya Lani. Tubuh manusia memerlukan asupan air putih yang cukup. Kurangnya asupan air putih dampak bagi kesehatan tubuh. Beberapa di antaranya adalah 1. Membuat sel-sel otak menjadi tidak aktif. Yang kedua, menurunkan konsentrasi. Yang ketiga, menyebabkan halusinasi. Yang keempat, menyebabkan infeksi kandung kemih. Yang kelima, membuat kulit kusam. Dan keenam, mengganggu fungsi ginjal. Di sini kita akan membahas tentang cara membuat sebuah ringkasan yang dilengkapi dengan gambar tentang dampak kurangnya asupan air putih bagi kesehatan tubuh. Nah, di sini dengan minum air putih yang cukup berarti telah menjaga jaringan organ tubuh agar senantiasa berfungsi secara optimal. Dengan minum air putih juga dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh sehingga dapat terhindar dari berbagai macam penyakit berbahaya. Demikian video pembelajaran untuk kesempatan kali ini. Terima kasih. Sampai ketemu kembali dalam video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih.